Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk tahun 2024 dengan materi kompetensi teknis atau SKB, formasi pengadministrasi perkantoran bagian yang ke-11. Langsung saja untuk soal yang pertama. Dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi perkantoran, Budi sebagai pengadministrasi perkantoran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan penggunaan sistem manajemen dokumen elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, apa yang harus diperhatikan dalam implementasi sistem tersebut? A. Hanya menggunakan perangkat lunak berlisensi internasional. B. Menjamin ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik. C. Menghapus seluruh dokumen fisik yang telah didigitalisasi. D. Membatasi akses sistem hanya untuk pegawai level manajerial. E. Menggunakan sistem cloud yang disediakan oleh penyedia jasa luar negeri. Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2019, dalam penyelenggaraan sistem elektronik termasuk sistem manajemen dokumen elektronik, harus memperhatikan aspek keamanan informasi yang meliputi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik. Hal ini penting untuk menjamin keandalan dan keamanan sistem dalam administrasi perkantoran pemerintah. Berikutnya soal nomor 2. Siti, seorang pengadministrasi perkantoran di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, diminta untuk menyusun standar operasional prosedur atau SOP pelayanan administrasi sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, apa prinsip penyusunan SOP yang paling tepat? A. Efisiensi dan efektivitas. B. Berorientasi pada pimpinan. C. Kemudahan dan kejelasan. D. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. E. Kepastian dan kecepatan. Jawaban yang tepat adalah C. Sesuai dengan Permen PAN RB nomor 35 tahun 2012. Salah satu prinsip penyusunan SOP adalah kemudahan dan kejelasan. SOP harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai, bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa SOP dapat diimplementasikan dengan efektif dalam pelayanan administrasi sekolah. Berikutnya soal nomor 3. Ahmad, pengadministrasi perkantoran di Kementerian Keuangan, sedang menangani arsip-arsip keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, bagaimana seharusnya Ahmad mengelola arsip vital negara? A. Menyimpan arsip vital di tempat yang mudah diakses oleh semua pegawai. B. Menghancurkan arsip vital setelah 5 tahun penyimpanan. C. Melakukan duplikasi dan menyimpan di tempat yang berbeda atau dispersal. D. Mengalih mediakan semua arsip vital ke bentuk digital tanpa menyimpan fisiknya. E. Menyerahkan pengelolaan arsip vital kepada pihak ketiga. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, pengelolaan arsip vital negara harus dilakukan dengan metode duplikasi dan dispersal atau penyimpanan di tempat yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melindungi arsip vital dari kerusakan atau kehilangan akibat bencana. Dengan melakukan duplikasi dan menyimpan di tempat yang berbeda, keamanan dan ketersediaan arsip vital dapat terjamin. Berikutnya soal nomor 4. Linda, pengadministrasi perkantoran di Badan Kepegawaian Negara,
ditugaskan untuk mengimplementasikan sistem pelayanan publik berbasis elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Apa yang harus dipertimbangkan dalam penerapan sistem tersebut? A. Hanya menggunakan teknologi terbaru dan termahal. B. Memastikan sistem hanya dapat diakses oleh pegawai internal. C. Menghilangkan seluruh bentuk pelayanan manual. D. Menyediakan alternatif untuk masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi. E. Membatasi layanan elektronik pada jam kerja kantor. Jawaban yang tepat adalah D. Sesuai dengan PP nomor 96 tahun 2012, dalam penerapan sistem pelayanan publik berbasis elektronik, penyelenggara pelayanan publik harus tetap memperhatikan asas-asas pelayanan publik, termasuk asas kesamaan hak dan persamaan perlakuan. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan alternatif pelayanan bagi masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi, sehingga tidak ada diskriminasi dalam pemberian layanan. Berikutnya soal nomor 5. Rahmat, pengadministrasi perkantoran di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur, diminta untuk menyusun laporan kinerja instansi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Apa komponen yang wajib ada dalam laporan kinerja tersebut? A. Profil lengkap seluruh pegawai instansi. B. Ikhtisar pencapaian target kinerja. C. Daftar aset dan inventaris kantor. D. Rencana anggaran tahun berikutnya. E. Perbandingan kinerja dengan instansi lain. Jawaban yang tepat adalah B. Sesuai dengan Permen Pan RB nomor 53 tahun 2014. Salah satu komponen wajib dalam laporan kinerja instansi pemerintah adalah ikhtisar pencapaian target kinerja. Komponen ini menggambarkan secara ringkas pencapaian target-target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini penting untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja instansi secara objektif. Berikutnya soal nomor 6. Dewi, pengadministrasi perkantoran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penomoran surat dinas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2015 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apa yang harus dilakukan Dewi? A. Mengabaikan ketidaksesuaian tersebut. B. Melaporkan kepada Inspektorat Jenderal untuk penyelidikan. C. Mengoreksi penomoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. D. Membuat sistem penomoran baru tanpa merujuk pada peraturan. E. Menghapus seluruh arsip surat yang tidak sesuai. Jawaban yang benar adalah C. Berdasarkan Permendikbud nomor 74 tahun 2015. Tata naskah dinas termasuk penomoran surat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tugas Dewi sebagai pengadministrasi perkantoran adalah mengoreksi penomoran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban administrasi dan memudahkan penelusuran dokumen di kemudian hari. Berikutnya soal nomor 7. Andi, pengadministrasi perkantoran di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, diminta untuk mengimplementasikan sistem manajemen kinerja pegawai berbasis elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil, apa yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem tersebut? A. Hanya mencatat kinerja pegawai level atas. B. Mengintegrasikan penilaian perilaku kerja dan capaian kinerja. C. Menghilangkan penilaian perilaku kerja. D. Membatasi akses pegawai terhadap hasil penilaian mereka. E. Melakukan penilaian hanya pada akhir tahun. Jawaban yang tepat adalah
B. Sesuai dengan PP nomor 30 tahun 2019. Sistem penilaian kinerja PNS harus mengintegrasikan penilaian perilaku kerja dan capaian kinerja. Perilaku kerja memiliki bobot 30%, sedangkan capaian kinerja memiliki bobot 70% dari total penilaian. Sistem manajemen kinerja berbasis elektronik yang dikembangkan harus mampu mengakomodasi kedua aspek ini untuk memberikan penilaian yang komprehensif terhadap kinerja pegawai. Berikutnya soal nomor 8. Fatima, pengadministrasi perkantoran di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, ditugaskan untuk mengelola arsip dinamis. Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas, apa yang harus diperhatikan dalam pengelolaan arsip dinamis tersebut? A. Menyimpan seluruh arsip tanpa melakukan penyusutan. B. Menghancurkan arsip setelah 1 tahun penyimpanan. C. Melakukan penilaian arsip untuk menentukan retensi dan penyusutan. D. Mengalih mediakan seluruh arsip ke bentuk digital tanpa menyimpan fisiknya. E. Menyerahkan seluruh pengelolaan arsip kepada pihak ketiga. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan Peraturan Kepala Andri Nomor 2 Tahun 2014 dalam pengelolaan arsip dinamis, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah melakukan penilaian arsip untuk menentukan retensi dan penyusutan. Penilaian ini penting untuk menentukan jangka waktu penyimpanan arsip dan tindakan yang akan diambil setelah jangka waktu tersebut berakhir. Apakah akan dimusnahkan atau diserahkan ke arsip statis. Hal ini membantu dalam efisiensi pengelolaan arsip dan memastikan arsip yang bernilai guna tinggi tetap terjaga. Berikutnya soal nomor 9. Rudi, pengadministrasi perkantoran di Kementerian Hukum dan HAM, diminta untuk mengimplementasikan sistem whistleblowing dalam instansinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah. Apa yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem tersebut? A. Membatasi akses pelaporan hanya untuk pegawai level atas. B. Mengabaikan prinsip kerahasiaan identitas pelapor. C. Menjamin perlindungan dan kerahasiaan identitas pelapor. D. Hanya menerima laporan yang disertai bukti fisik. E. Mempublikasikan identitas pelapor untuk transparansi. Jawaban yang tepat adalah C. Sesuai dengan Permenpan RB nomor 52 tahun 2014. Dalam pengembangan sistem whistleblowing, salah satu hal krusial yang harus diperhatikan adalah menjamin perlindungan dan kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman kepada pelapor dan mendorong pegawai untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi di lingkungan kerja tanpa takut akan adanya pembalasan. Berikutnya soal nomor 10. Diana, pengadministrasi perkantoran di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditugaskan untuk menyusun standar operating prosedur atau SOP penanganan pengaduan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, apa yang harus diperhatikan dalam penyusunan SOP tersebut? A. Hanya menerima pengaduan secara tertulis. B. Mengabaikan pengaduan yang tidak menyertakan identitas pelapor. C. Menjamin kemudahan akses masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. D. Membatasi waktu penanganan pengaduan maksimal 1 tahun. E. Mempublikasikan identitas pelapor untuk transparansi. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2013 dalam penyusunan SOP penanganan pengaduan masyarakat, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah
menjamin kemudahan akses masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. SOP harus memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pengaduan melalui berbagai saluran yang tersedia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikutnya soal nomor 11. Yanto, pengadministrasi perkantoran di Kementerian Keuangan, diminta untuk mengimplementasikan sistem manajemen risiko dalam pengelolaan dokumen keuangan negara. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, apa langkah pertama yang harus dilakukan Yanto dalam proses manajemen risiko? A. Menyusun rencana mitigasi risiko. B. Mengidentifikasi risiko. C. Mengevaluasi efektivitas pengendalian yang ada. D. Menetapkan target pengurangan risiko. E. Mengalokasikan anggaran untuk penanganan risiko. Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008. Langkah pertama dalam proses manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan proses memetakan dan mengenali berbagai faktor yang dapat menimbulkan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan instansi. Langkah ini penting sebagai dasar untuk analisis dan penanganan risiko selanjutnya. Berikutnya soal nomor 12. Rina, pengadministrasi perkantoran di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, diminta untuk mengimplementasikan sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP untuk urusan administrasi sekolah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Apa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem PTSP? A. Kecepatan pelayanan tanpa memperhatikan akurasi. B. Transparansi biaya dan waktu pelayanan. C. Penghapusan seluruh biaya pelayanan. D. Pembatasan jenis layanan yang dapat diakses. E. Penggunaan teknologi canggih tanpa mempertimbangkan kemudahan akses. Jawaban yang tepat adalah B. Sesuai dengan Perpres Nomor 97 Tahun 2014. Salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan PTSP adalah transparansi, termasuk transparansi biaya dan waktu pelayanan. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur, biaya, dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan. Berikutnya soal nomor 13. Budi, pengadministrasi perkantoran di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ditugaskan untuk mengembangkan sistem penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Apa unsur pelayanan yang wajib ada dalam survei tersebut? A. Kecepatan pelayanan tanpa memperhatikan kualitas. B. Kesopanan dan keramahan petugas. C. Fasilitas fisik kantor yang mewah. D. Ketersediaan makanan dan minuman gratis. E. Jumlah pegawai yang bertugas. Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan Permen Pan-RB Nomor 14 Tahun 2017. Salah satu unsur pelayanan yang wajib ada dalam survei kepuasan masyarakat adalah perilaku pelaksana yang mencakup kesopanan dan keramahan petugas. Unsur ini penting karena berpengaruh langsung terhadap pengalaman masyarakat dalam menerima pelayanan dan persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Berikutnya soal nomor 14. Ani, pengadministrasi perkantoran di Badan Kepegawaian Negara, diminta untuk mengimplementasikan sistem manajemen talenta ASN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, apa yang menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem manajemen talenta tersebut?
A. Mengidentifikasi pegawai berkinerja rendah untuk diberhentikan. B. Mengembangkan kompetensi pegawai potensial untuk menduduki jabatan target. C. Merekrut talenta dari luar instansi untuk semua posisi penting. D. Mengurangi jumlah pegawai untuk efisiensi anggaran. E. Memberikan promosi berdasarkan masa kerja tanpa mempertimbangkan kompetensi. Jawaban yang tepat adalah B. Sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017. Fokus utama manajemen talenta ASN adalah mengembangkan kompetensi pegawai potensial untuk menduduki jabatan target. Sistem ini bertujuan untuk mempersiapkan ASN yang memiliki kompetensi tinggi agar siap menduduki jabatan target yang telah diidentifikasi sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Berikutnya soal nomor 15. Dodi, pengadministrasi perkantoran di Kementerian Dalam Negeri, ditugaskan untuk mengimplementasikan sistem kearsipan elektronik. Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang pedoman autentikasi arsip elektronik, apa yang harus diperhatikan dalam menjamin autentisitas arsip elektronik? A. Mencetak semua arsip elektronik. B. Menggunakan tanda tangan elektronik dan timestamp. C. Menghapus semua arsip fisik. D. Membatasi akses arsip hanya untuk pimpinan. E. Menyimpan arsip elektronik di media penyimpanan personal. Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2011 untuk menjamin autentisitas arsip elektronik, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah penggunaan tanda tangan elektronik dan timestamp. Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan dan keutuhan informasi elektronik. Sementara, timestamp memberikan kepastian waktu yang penting untuk membuktikan keabsahan dan keaslian arsip elektronik. Berikutnya soal nomor 16. Lisa, pengadministrasi perkantoran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diminta untuk menyusun laporan kinerja instansi pemerintah atau LKIP. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, apa yang harus menjadi fokus utama dalam penyusunan LKIP? A. Pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. B. Penjelasan detail tentang struktur organisasi. C. Daftar lengkap pegawai beserta kinerjanya. D. Rencana anggaran tahun berikutnya. E. Perbandingan kinerja dengan instansi lain. Jawaban yang tepat adalah A. Sesuai dengan Permen PAN RB nomor 53 tahun 2014. Fokus utama dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah atau LKIP adalah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. LKIP harus menggambarkan secara jelas kinerja yang direncanakan dan tingkat pencapaiannya, termasuk analisis atas capaian kinerja dan evaluasi, serta rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Berikutnya soal nomor 17. Rudi, pengadministrasi perkantoran di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, diminta untuk mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, apa yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem tersebut? A. Hanya menerima pengaduan melalui surat tertulis. B. Menjamin kemudahan akses dan kerahasiaan identitas pelapor. C. Mengabaikan pengaduan yang tidak menyertakan bukti fisik. D. Mempublikasikan identitas pelapor untuk transparansi. E. Membatasi jumlah pengaduan yang dapat diproses per hari.
Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan Perpres nomor 76 tahun 2013. Dalam pengembangan sistem pengaduan masyarakat berbasis elektronik, hal yang harus diperhatikan adalah menjamin kemudahan akses dan kerahasiaan identitas pelapor. Sistem harus memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan sekaligus menjamin kerahasiaan identitas pelapor untuk memberikan rasa aman dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Berikutnya soal nomor 18. Siti, pengadministrasi perkantoran di Kementerian Keuangan, ditugaskan untuk mengimplementasikan sistem manajemen pengetahuan di instansinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan program manajemen pengetahuan, apa tahap pertama yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan sistem tersebut? A. Membeli perangkat lunak manajemen pengetahuan termahal. B. Mengidentifikasi pengetahuan kritis organisasi. C. Memaksa seluruh pegawai untuk menulis artikel ilmiah. D. Menghapus seluruh dokumen fisik dan menggantinya dengan digital. E. Membatasi akses pengetahuan hanya untuk pejabat tinggi. Jawaban yang tepat adalah B. Sesuai dengan Permenpan RB nomor 14 tahun 2011. Tahap pertama dalam implementasi sistem manajemen pengetahuan adalah mengidentifikasi pengetahuan kritis organisasi. Langkah ini penting untuk menentukan jenis pengetahuan yang paling bernilai dan relevan bagi organisasi, sehingga dapat menjadi fokus dalam pengembangan dan pengelolaan pengetahuan selanjutnya. Berikutnya soal nomor 19. Andi, pengadministrasi perkantoran di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, diminta untuk mengembangkan sistem pelayanan administrasi sekolah berbasis elektronik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang data pokok pendidikan, apa yang harus menjadi prioritas dalam pengembangan sistem tersebut? A. Mengintegrasikan data dengan sistem Dapodik. B. Menghapus seluruh sistem pencatatan manual. C. Membatasi akses data hanya untuk pegawai dinas. D. Mengabaikan privasi data peserta didik. E. Menggunakan teknologi blockchain untuk seluruh data. Jawaban yang tepat adalah A. Berdasarkan Permendikbud nomor 79 tahun 2015, dalam pengembangan sistem pelayanan administrasi sekolah berbasis elektronik, prioritas utama adalah mengintegrasikan data dengan sistem Dapodik atau data pokok pendidikan. Integrasi ini penting untuk memastikan keselarasan dan konsistensi data antara sistem administrasi sekolah dengan database nasional pendidikan, sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan efektif di bidang pendidikan. Berikutnya soal nomor 20. Dewi, pengadministrasi perkantoran di Kementerian Hukum dan HAM, ditugaskan untuk mengimplementasikan sistem kearsipan elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, apa yang harus diperhatikan dalam pengelolaan arsip elektronik? A. Menghapus seluruh arsip fisik setelah digitalisasi. B. Menjamin autentisitas keamanan dan keaslian arsip elektronik. C. Membatasi akses arsip elektronik hanya untuk pimpinan. D. Mengabaikan metadata dalam penyimpanan arsip elektronik. E. Menyimpan arsip elektronik di cloud publik tanpa enskripsi. Jawaban yang tepat adalah B. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Dalam pengelolaan arsip elektronik, hal yang harus diperhatikan adalah menjamin autentisitas, keamanan, dan keaslian arsip elektronik. Ini meliputi penggunaan tanda tangan elektronik, enskripsi, hak akses yang tepat, serta penyimpanan yang aman untuk memastikan integritas dan ketersediaan arsip elektronik sepanjang daur hidupnya. Berikutnya nomor 21. Farid, pengadministrasi perkantoran di Badan Kepegawaian Negara,
diminta untuk mengimplementasikan sistem penilaian kinerja pegawai berbasis elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Apa komponen utama yang harus ada dalam sistem penilaian kinerja tersebut? A. Hanya penilaian atasan langsung. B. Penilaian perilaku kerja dan SKP atau sasaran kerja pegawai. C. Penilaian berdasarkan masa kerja. D. Penilaian oleh sesama rekan kerja saja. E. Penilaian berdasarkan kehadiran. Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019, komponen utama dalam sistem penilaian kinerja PNS terdiri dari penilaian SKP atau sasaran kerja pegawai dan penilaian perilaku kerja. SKP berkaitan dengan capaian kinerja yang terukur, sementara penilaian perilaku kerja meliputi aspek-aspek seperti orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Kedua komponen ini penting untuk memberikan penilaian yang komprehensif terhadap kinerja pegawai. Berikutnya soal nomor 22. Lina, pengadministrasi perkantoran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ditugaskan untuk mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam implementasi sistem tersebut? A. Membeli perangkat keamanan termahal. B. Menetapkan ruang lingkup dan batasan SMPI. C. Menutup seluruh akses internet. D. Mengganti seluruh komputer dengan yang baru. E. Menginskripsi seluruh data tanpa klasifikasi. Jawaban yang tepat adalah B. Sesuai dengan Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2016, langkah pertama dalam implementasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi atau SMPI adalah menetapkan ruang lingkup dan batasan SMPI. Hal ini penting untuk menentukan cakupan aset informasi yang akan dilindungi, serta memastikan bahwa sistem keamanan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi. Berikutnya soal nomor 23. Rizky, pengadministrasi perkantoran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diminta untuk mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, apa yang harus menjadi prioritas dalam pengembangan sistem tersebut? A. Mengintegrasikan data dengan sistem kependudukan nasional. B. Menghapus seluruh dokumen kependudukan fisik. C. Membatasi layanan hanya melalui aplikasi mobile. D. Mengabaikan prinsip perlindungan data pribadi. E. Mewajibkan penggunaan biometrik untuk semua layanan. Jawaban yang tepat adalah A. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Prioritas dalam pengembangan sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik adalah mengintegrasikan data dengan sistem kependudukan nasional. Integrasi ini penting untuk memastikan konsistensi dan akurasi data kependudukan di tingkat daerah dan nasional, serta mendukung implementasi Single Identity Number dan pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai keperluan pemerintahan dan pembangunan. Berikutnya soal nomor 24. Hadi, pengadministrasi perkantoran di Kementerian Keuangan, ditugaskan untuk mengimplementasikan sistem manajemen aset negara berbasis teknologi informasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, apa yang harus menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem tersebut? A. Pencatatan dan pelaporan BMN secara akurat dan tepat waktu. B. Penghapusan seluruh aset yang berusia lebih dari 5 tahun. C. Pengadaan aset baru tanpa mempertimbangkan kebutuhan. D. Pembatasan akses informasi aset hanya untuk pejabat tinggi. E. Pengabaian prosedur pemeliharaan aset.
Jawaban yang tepat adalah A. Sesuai dengan PP nomor 27 tahun 2014, fokus utama dalam pengembangan sistem manajemen aset negara berbasis teknologi informasi adalah pencatatan dan pelaporan barang milik negara atau BMN secara akurat dan tepat waktu. Sistem harus mampu mendukung proses inventarisasi, penilaian, dan pelaporan BMN secara efisien dan efektif sehingga dapat memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset negara. Berikutnya soal nomor 25. Sari, pengadministrasi perkantoran di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, diminta untuk mengimplementasikan sistem whistleblowing berbasis elektronik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah, apa yang harus menjadi prioritas dalam pengembangan sistem tersebut? A. Mengumumkan identitas pelapor untuk transparansi. B. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan perlindungan pelapor. C. Membatasi jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan. D. Menghukum pelapor jika laporannya tidak terbukti. E. Mengabaikan laporan yang tidak disertai bukti fisik. Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 52 tahun 2014, prioritas dalam pengembangan sistem whistleblowing berbasis elektronik adalah menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan perlindungan pelapor. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman kepada pelapor dan mendorong pegawai atau masyarakat untuk melaporkan tindak pelanggaran atau kecurangan yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah, sehingga dapat mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta peningkatan integritas aparatur negara. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.